Ya, maka oleh karenanya makom dalam beribadah itu ada 4. Ya, makom yang pertama namanya makom syariat, yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Nah, bagaimana makom syariat ini, jemaah dimuliakan oleh Allah? Ya, maka oleh karenanya makom dalam beribadah itu ada 4. Ya, makom yang pertama namanya makom syariat, yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Nah, bagaimana makom syariat ini, jemaah dimuliakan oleh Allah? Ini adalah makom yang terbanyak di masyarakat kita. Apa itu makom syariat ini? Kalau dia beribadah itu dia mencari untung, ya, mencari pahala. Dia bernegosiasi dengan Allah. Ini makom syariat begitu. Ya, kalau nanti dibilang kalau puasa ini dapat pahala ini, kalau puasa Kamis dapat ini, kalau sholat duha dapat ini, kan begitu? Nah, maka begitulah. Ya. Yang terakhir apa? Orang-orang syariat itu kalau dia beribadah ingin masuk surga. Dia berdagang di hadapan Allah, bernegosiasi dengan Allah. Ya, kalau nanti disuruh puasa ini, mengamalkan ini, dia lihat janji-janji Tuhan itu. Ya, kalau tanpa janji itu dia nggak mau. Ya, seolah-olah Allah itu sama dengan caleg. Ya, nah, janji caleg kan sama janji Allah beda. Iya kan? Nah, kadang-kadang caleg itu dia berjanji, kalau saya nanti terpilih, ya insya Allah saya akan bangun jembatan. Masyarakat bilang, Pak Caleg, jembatan nggak ada di sini karena nggak ada sungai. Sungainya kita buat. Kadang kan bisa terjadi begitu. Itu janji caleg. Janji Allah nggak begitu. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Jadi orang syariat itu beribadah menuntut Allah. Dia tahajud, dia cari kemuliaan. Ya, kalau nggak ada untungnya dia nggak mau. Nah, itu menunjukkan apa? Dia tidak yakin dengan janji Allah. Kemudian di mana logikanya dia meminta imbalan? Ya, kalau dia sadar ada rupanya akses dia untuk beribadah, sedangkan dirinya saja sudah tiada. Ya, ini sering saya katakan perbandingannya bagaikan wayang dengan dalang. Di mana mungkin dalang yang ingin masuk, wayang mau masuk surga. Orang pelaku langsung itu adalah dalang. Apa kata Allah di Al-Quran? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Ta'lamun. Dan aku menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Kita kapan beramalnya? Nggak ada. Kita ini lahau lawala. Kita ini lemah. Ya, kita ini nggak ada. Nah, jadi kalau begitu aktornya siapa? Allah. Maka orang di makom ini tidak boleh bertahan. Dia harus pindah. Ya, dia harus pindah. Karena tidak ada prestasi di situ. Maka dia masuk di makom yang kedua di dalam beribadah kepada Allah, itu dengan menggunakan makom thariqat. Bagaimana makom thariqat itu? Menghadirkan Allah di dalam hatinya, di dalam beribadah, itu yang dia saksikan. Ya, ditinggalkan makom syariat itu yang menuntut janji-janji Allah. Ya, tapi yang hadir ya orang makom thariqat itu hadir hati ya serta Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke sana dia berkiblat di dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus jangan juga berhenti di situ. Ya, dia harus bisa masuk di makom hakikat. Apa itu makom hakikat dalam orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia betul-betul sudah menyaksikan. Ya, sudah disaksikan ya Allah. Nah, ya. Kemudian naik lagi ke makam yang keempat, makam ma'rifat, ya, makam mukasafah. Tidak ada lagi jarak dinding antara dia dengan Allah. Dia sudah esa bersama Allah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, dari mana kita untuk masuk? Ya, aku ingin di makom ini, makom itu, maka itu adalah setelah kita memahami ya makom syariat begini, makom thariqat, hakikat, ma'rifat, maka cukup dengan berniat kita kepada Allah, makom mana yang mau kita pakai di dalam beribadah kepada Allah. Maka saya ulangi lagi, syariat, orang yang beramal di makom syariat itu menuntut Allah. Ya, nah, seolah-olah dia berpikir kalau dia beramal, Allah butuh amal kita itu. Allah nggak butuh, nggak naik pangkat Allah, tak turun juga pangkat Allah kalau kita beramal dan tak mau beramal. Ya, nah jadi nampaklah kalau saya mengatakan dengan kalimat yang runcing, kebodohan orang syariat di dalam beribadah, mengharap imbalan, gaya anak-anak yang disuruh. Anak-anak sekarang ini kan kalau disuruh, ya pulangannya kan itu nggak dipulangin, ya kan? Nah, belajar korupsi kecil-kecilan namanya, ya itu latihan, dan tak pernah ditegur orang tua. Jadi ada orang korupsi yang di dalam beribadah kepada Allah, ada. Itulah dia mengambil imbalan dari beribadah. Kau amalkan ini, kau bisa jadi kaya. Kalau ada imbalan, kalau disuruh beramal lagi dia nggak mau. Ya, beramalnya anak-anak, nggak apa-apa, biar orang syariat berpikir, iya kan? Apalagi mohon maaf, tidak menyudutkan kaum ibu. Ya, ibu-ibu suka kalau di majelis taklim ya menyampaikan kajian fadilah. Kalau baca ini dapat pahala sekian, nah, gitu-gitu. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi orang syariat itu beramal menuntut imbalan. Yang kedua, makom hakikat itu ya, sesudah makom syariat itu makom muraqabah namanya. Apa maksud makom muraqabah itu? Ya, dia sudah menyaksikan, sudah melihat. Ya, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirlah di hatinya itu ya hanya Allah yang ada di hatinya. Ya, kemudian makam yang ketiga, makam hakikat yang disebut juga dengan makam musyahadah, dia sudah betul-betul melihat dengan terang nyatanya Allah. Ya, sedangkan makam yang keempat, inilah makam yang tertinggi yang disebut dengan makam mukasafah. Dia sedikit pun tak berjarak dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tataplah start pertama itu untuk sampai kepada Allah. Kalau dalam kita beribadah, awali dengan mengenal Allah. Maka oleh karenanya lah kajian kita ya 2 minggu yang lalu, mengenal dululah baru menyembah. Ya, nah inilah fitrah ya kita yang harus kita kembalikan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita memahami diri kita yang nggak ada, yang ada ini hanya Allah, sesungguhnya disinilah ya jatuhnya kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini. Ya, kalau masih ego, keakuan kita yang kita kedepankan, inilah biasanya musuh nyata diri kita. Ya, dan ini menjadi hijab dinding
ya kita untuk usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan, ya, lihatlah di diri sifat Allah, kudrat nyata di diri, ya, iradat, kehendak nyata di diri. Kalau dalam bahasa yang tegasnya, ya, kuasamu itu, kata Allah, kuasamu itu, kata Allah, itu adalah kudratku. Kehendakmu itu sifat iradatku, itu adalah aku, kata Allah. Sifat pengetahuanmu itu sifat alimku, itu juga aku, kata Allah. Hidupmu itu adalah hayatku, ya, itu juga aku. Mendengar, melihat, berkata-kata, itu juga sifatku, itu adalah kenyataan diriku. Maka ketika kita tarik sifat itu ke diri, maka sesungguhnya dalam hal mengenal lebih nyata Allah, sedangkan kita gaib. Artinya gaib apa? Kita tak ada. Yang ada ini adalah kenyataan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, Allah senantiasa bersama kita, bahkan tak pernah berjarak sebiji beras pun antara Allah dengan kita. Nikmatilah bermakrifat kepada Allah itu, karena inilah makrifat, inilah yang menjadi penilaian Allah baik ketika kita hidup maupun setelah kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Semua orang sholat secara zahir adalah sama, tapi yang dinilai Allah adalah bagaimana makrifat seseorang. Itulah yang dinilai oleh Allah di dalam beribadah. Ya, jangan kita pergerakan saja yang sholat, tapi batin kita tidak sholat. Maka sholat yang demikian diterjemahkan sebagai sholatnya munafik. Ya, fisiknya yang bergerak, melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi batinnya, diri batinnya tidak bersolat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika minggu yang lalu salah seorang keluarga kita berpulang ke rahmatullah, ya, saya menyaksikan dimandikan, dikafani, dan diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, secara perlahan-lahan tertutup itu jasad sahabat Andetolan. Keluarga semua meninggalkan, ya, tinggallah dia sendiri. Maka jadi renungan kita, siapakah temannya di alam itu? Maka temannya adalah ketika ada makrifat kepada Allah, ya. Nah, ketika muncul pertanyaan marabbuka, itu tidak akan terjawab kalau selama masa kita hidup di dunia ini tidak mengenal Allah. Hanya orang yang mengenal Allah lah yang bisa menjawab pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu. Dan dua malaikat datang tidak bertanya, ya, siapa kau, siapa namamu. Tidak dia tanya, yang ditanya marabbuka. Maka jangan tunggu menjawab itu setelah kita nanti mati. Ya, dari sekaranglah dijawab marabbuka, siapa Tuhanmu. Ya, ini jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab nanti, dijawab dari sekarang. Ya, untuk ketemu dengan Allah, bukan menunggu dunia kiamat, menunggu di akhirat. Dari sekaranglah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita selusuri dengan cara batin, ketika kita mampu dan mau dan bisa mengenal Allah, ya, kita lihatlah diri batin kita. Ya, sesungguhnya diri batin kita ini adalah berisikan Allah. Maka ketika itu yang kita lihat di dalam kehidupan ini, di sanalah dijanjikan sebuah ketenangan. Jasad bisa berakhir, tapi hakikat diri kita tidak akan pernah berakhir. Ya, hidup ini hanya berpindah. Ya, kematian itu maksud saya berpindah. Ya, dari dunia ke alam barzah, alam penantian. Maka beruntunglah orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, maka dia pun di alam sana
hidup serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sanalah dia bisa mendapatkan kenikmatan yang ada di alam barzah itu. Tapi bagi orang yang tak meripat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya, dia terus dalam kegelisahan sampai dunia kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah diri sejati, ya, diri hakikat atau diri sebenar-benar diri kita. Karena ketika kita sadar melihat ini adalah si basar, ketika mendengar ini adalah si sama, ketika kita berkata kita sadar ini adalah si kalam, ketika kita berpikir ini adalah alim, ketika kita menyadari hidup ini hidup Allah, kesadaran itulah yang terus kita bangun di dalam kehidupan ini. Dan itulah kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan jasmania yang kita ponis selama ini adalah diri kita, begitu berpisah ruh dan jasad ditanam, dia akan kembali kepada tanah. Ya, kita tidak mau dari Allah kembali ke tanah. Bagaimana kita menyikapi dengan kaji ini? Ya, dari Allah mesti kembali kepada Allah, bukan kembali kepada tanah. Ya, karena sifat Allah yang terjalli di diri kita, ya, dalam bentuk fisik dan dalam bentuk rohani, ini adalah kekal keberadaannya. Dia kekal. Ya, jadi kalau orang yang hidup dengan diri hakiki, maka sesungguhnya dia dikodimkan, ya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian pemahamannya, kematian bukanlah harus yang ditakutkan, ya, hanya berpindah saja dan punya bentuk kehidupan. Ya, semoga kita terhindar dari fitnah, ya, di alam barzah, dari pertanyaan yang tak terjawab. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat yang ada di alam barzah? Tentu salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika kita kembali setelah kita sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah kepada Allah, ya Allah, aku jangan dulu engkau kembalikan. Ya, bila perlu pakai lagu dia Pak Akhyar. Ya kan, aku tengok itu di YouTube ada ato-ato, kalau bahasa kami ato-ato. Lagunya itu lagu Andai Ku Tahu, itu dia. Ya kan? Kapan tiba ajalku. Jadi kita nggak usah gitu, ya. Bilang ya Allah, sebelum sempurna ma'rifatku kepadamu, ya Allah, jangan dulu kau panggil aku. Ya, sempurnakan tauhid, ya, dengan baik dan benar. Kalaupun harus kita kembali dengan bermodal itu, ya, tidak ada modal selain daripada itu. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bisakah kita orang yang bermakrifat kepada Allah menyelamatkan orang yang tidak makrifat setelah dia kembali kepada Allah? Katakanlah ayah dan mak kita, dia tak pernah mengaji itu, tak paham dia dengan kajian itu, tapi dengan adanya unsur ayah dan ibu di diri kita, ya, dengan kita mempelajari ini, maka dia pun mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ya, amalkan kaji itu, pahami baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Pak No, catatannya, hidup ini bukan hidup kita, tapi ini adalah hidup hayatullah, hidupnya Allah. Kalau ini hidup Allah, maka Allah yang mengaturnya, bukan kita yang mengatur. Ya, kadang kita terbentur dengan masalah kehidupan karena kita menganggap kitalah yang hidup. Berhenti dengan pemahaman itu, ya, tapi kita memahami bahwa kita nggak ada, yang ada ini nyatanya Allah di dalam diri. Ya, bukan paku sembarang paku, paku berasal dari negeri seberang. Carilah aku, kata Allah, di dalam aku berada di tempat yang terang. Allah nyata, sedangkan kita adalah gaib. Ya, sadari itu. Ya, saya pikir ini saja.
yang dapat saya sampaikan lewat diskusi ini. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita tanya jawab ya, untuk lebih mendalami dan memahami dari isi kajian itu. Ayo kita lihat nyata Allah di diri ya, perlahan-lahan ayo kita lihat kudrat Allah ya. Kita bisa duduk ini karena kudrat Allah. Lihat kehendak di dalam diri kita ini, lihat alim Allah di diri, lihat hayat Allah. Saksikan, rasakan ayat ini, ayatmu ya Allah. Rasakan yang mendengar ini sama Allah, yang melihat ini basar Allah, yang berkata-kata ini kalam Allah. Dialah yang beribadah, dialah yang beraktivitas di dalam kehidupan ini. Ya, tafakkaru pisah, berpikir, merenung sesaat, itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Apabila yang kita tafakkurkan, yang kita renungkan itu, ya seperti itu tadi, rasakan kudrat, rasakan iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Pandanglah jemaah, itulah diri rahasia kita, itulah hakikat diri kita. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah barakatah wa salama ya mujibas sa'ilin ya munzilal munzilin ya akramal akramin birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma min alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablan tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayati nur wa sam'ina nur wa basarina nur wa takallimina nur ya arhamar rahimin. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik bi ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu salam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.